Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang secara singkat perbedaan antara job costing ya, dengan proses costing. Oke. Untuk job costing, teman-teman nanti bisa cek di chapter 4 gitu ya dari buku Hongren. Sedangkan untuk proses costing, teman-teman bisa cek di PPT chapter 17. Oke. Untuk perbedaan yang pertama ya antara job costing dengan proses costing yaitu adalah produk yang diproduksi di job costing itu sifatnya adalah heterogen. Oke. Maksudnya apa? Untuk setiap barang yang diproduksi di job costing itu sifatnya khusus gitu ya. Atau dia punya karakter khas gitu, punya karakter khusus untuk masing-masing barang yang diproduksi di job costing. Khusus atau berbeda. Sedangkan proses costing, sifat barang yang diproduksi adalah homogen, ya, atau sama, ya, atau massal gitu ya. Karena untuk semua barang yang diproduksi di proses costing, ya, itu sifatnya sama, bentuknya sama, komponennya sama, size-nya sama semua. Sedangkan untuk heterogen itu untuk masing-masing job ya, itu beda-beda gitu. Jadi misalkan job 1, 2, 3 ya nama jobnya itu dia size-nya berbeda, ukurannya berbeda, bentuknya berbeda ya dengan job 3, 2, 5 misalkan. Jadi untuk masing-masing job ya itu barang yang diproduksi sifatnya adalah heterogen, dia punya karakteristik khusus. Kemudian perbedaan yang kedua adalah ketika barang yang diproduksi itu sifatnya heterogen ya, bentuknya berbeda-beda untuk masing-masing job, maka pasti akan membutuhkan sumber daya yang berbeda. Ya, source-nya berbeda-beda. Sedangkan untuk proses costing, sumber dayanya sama. Oke. Misalkan dia memproduksi kue atau biskuit ya, maka untuk semua biskuit yang diproduksi ya dia menggunakan gula ukuran takaran gula yang sama, kemudian air yang sama, tepung yang sama gitu ya, diproduksi secara massal bersamaan. Sedangkan untuk job gitu ya, misalkan dia memproduksi ransel untuk kegiatan hiking atau ransel untuk kegiatan sekolah gitu, maka ransel untuk spesifikasi hiking dengan sekolah itu maka sumber daya yang digunakan atau material yang digunakan akan berbeda. Misalkan untuk yang ransel untuk hiking ya maka dia akan menggunakan material yang lebih tebal misalkan, atau yang lebih kuat gitu ya, sehingga pasti source atau sumber daya yang digunakan itu pasti berbeda. Sedangkan untuk proses costing karena semuanya diproduksi secara massal sama ya, sumber daya yang digunakan pasti sama. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah untuk job costing, cost-nya itu akan dihitung ketika jobnya, cost dihitung ya ketika jobnya selesai ya. Ketika untuk satu produk itu atau satu job itu sudah diselesaikan, maka cost-nya akan dihitung. Sedangkan untuk proses costing, karena di sini adalah based on proses atau berdasarkan proses, maka cost-nya dihitung untuk setiap proses yang terjadi. Jadi misalkan tadi membuat biskuit, maka ada proses yang namanya mixing ya, mencampur adonan misalkan. Ada proses namanya baking ya. Oke. Kemudian ada proses namanya packaging misalkan. Maka dalam setiap proses ini kita harus mengetahui cost-nya berapa untuk mixing, baking cost-nya berapa, packaging cost-nya berapa. Ya, karena ini based on proses, sehingga setiap proses itu pasti akan kita hitung cost-nya berapa. Ya. Oke, kemudian untuk contoh ya. Contoh dari job costing misalnya tadi yang saya sampaikan sebelumnya. Pasti produk yang diproduksi untuk setiap jobnya gitu ya, itu akan berbeda. Misalkan job 321 itu memproduksi ransel untuk hiking ya.
Kemudian job 325 itu memproduksi ransel untuk sekolah gitu ya. Pasti spesifikasinya berbeda gitu. Kalau yang hiking bisa jadi bahannya lebih tebal, kemudian slotnya lebih banyak gitu ya, karena dibutuhkan sesuai dengan penggunanya. Sedangkan kalau sekolah mungkin slotnya hanya standar sesuai dengan kebutuhan anak sekolah gitu ya. Sedangkan kalau untuk proses costing ya contohnya misalkan pembuatan biskuit, makanan gitu ya, kemudian minuman, ya intinya yang diproduksi secara massal dan sifatnya sama gitu. Kemudian untuk job costing kita akan kenal namanya adalah job sheet document, ya. Dimana dalam job sheet document ini nanti teman-teman akan melihat ada 3 komponen yang pasti akan muncul. Pertama adalah data tentang direct material yang digunakan dalam proses produksinya. Kemudian adalah direct labor ya, berhubungan dengan tenaga kerjanya. Kemudian satu lagi adalah manufacturing overhead ya, berhubungan dengan overheadnya. Kalau direct material ini ya berarti nanti berhubungan dengan materialnya apa gitu ya. Kemudian butuh berapa banyak ya kuantitinya. Kemudian harganya per unitnya itu berapa ya. Kemudian totalnya. Begitu juga dengan direct labor. Kalau direct labor berarti nanti ada data tentang nama karyawannya, kemudian ada tentang lamanya bekerja, hours gitu ya. Kemudian tarifnya, ya, tarif per jamnya itu berapa. Sedangkan kalau manufacturing overhead ya nanti berhubungan misalkan dengan listrik ya, electricity, kemudian misalnya water, kalau misalnya itu menggunakan water dan lain-lain ya. Sesuai dengan nanti produksinya itu seperti apa. Oke, sekian dulu penjelasan saya tentang perbedaan dari job costing dan proses costing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.